Viral kembali, ungkap korupsi, polisi di Minahasa dimutasi ke Talaut, Aibda Vicky curhat ke Kapolri. Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025. Targetberita.com, Minahasa, Aibda Vicky Aristoka Tiandago, seorang penyidik Polres Minahasa, menjadi sorotan publik sebelumnya usai mengungkapkan kegelisahannya melalui media sosial. Dalam sebuah video berdurasi 4 menit 20 detik yang viral, Aibda Vicky menceritakan perjalanan karirnya yang terganggu akibat mutasi mendadak ke Polres Kepulauan Talaut, Maluku, saat sedang menangani kasus korupsi besar. Dalam video yang diunggah sebelumnya di akun Instagram @lamekawanwaofficial pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024 lalu, Aibda Vicky mengungkapkan dirinya sebelumnya menjabat sebagai Kanit Pidana Khusus Pitsus Satreskrim Polres Minahasa dan merupakan anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu Kabupaten Minahasa. Ia menyebut mutasinya melanggar ketentuan internal, mengingat anggota Gakumdu seharusnya tidak boleh dimutasi selama masa pilkada, kecuali untuk promosi atau demosi. Saya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, apalagi tindak pidana. Jadi, saya merasa alasan mutasi ini tidak jelas, tegas Aibda Vicky. Salah satu kasus besar yang sedang ditangani Aibda Vicky adalah dugaan korupsi dalam pengadaan tas ramah lingkungan pada tahun 2020. Program yang diinisiasi oleh Bupati Minahasa kala itu, Royke Octavian Roring. Penyelidikan kasus ini saya mulai sejak Januari tahun 2021, dan pada tanggal 5 September tahun 2024 statusnya telah ditingkatkan menjadi penyidikan, ungkapnya. Ia menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan banyak bukti, memeriksa saksi, dan berkoordinasi dengan BPKP Sulut untuk audit kerugian negara. Namun, proses penyidikan tersebut terganggu akibat mutasinya yang tiba-tiba. Aibda Vicky menduga mutasinya berkaitan erat dengan kasus korupsi yang melibatkan orang-orang penting di Minahasa. Saya merasa ini adalah bentuk intervensi terhadap upaya penegakan hukum. Kasus ini mengundang perhatian publik, dan tiba-tiba saya dimutasi saat penyidikan sedang berjalan, ujarnya. Mengangkat kembali melalui video tersebut pada Januari tahun 2025, Aibda Vicky meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meninjau ulang mutasi dirinya dan memberikan izin untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Saya hanya ingin menuntaskan tugas saya sebagai seorang penegak hukum. Saya memohon keadilan agar mutasi ini dievaluasi, pintanya. Viralnya kembali curahan hati Aibda Vicky di media sosial menuai banyak dukungan dari masyarakat. Warganet memuji keberanian Aibda Vicky dalam mengungkapkan fakta dan mendesak agar proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi. Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Kasus ini menjadi ujian besar bagi institusi kepolisian dalam menjaga integritas dan memastikan aparatnya terlindungi saat menjalankan tugas melawan korupsi, terutama ketika kasus yang ditangani menyentuh pihak-pihak berpengaruh. Publik ini menantikan respons tegas dari Kapolri dan langkah yang akan diambil untuk memastikan transparansi dalam kasus ini. Sumber, SRF Red Media Online Target Berita. Saya Aibda Vicky Aristoka Tiandago, NRP 82111053. Status sekarang saya saat ini adalah saya anggota Polri yang bertugas di Polres Kepulauan Talaut, di mana sebelumnya jabatan saya sebelumnya adalah Kepala Unit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polres Minahasa. Jadi bidang tugas kami menyangkut dengan penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Karena berdasarkan penyampaian kabar reskrim seingat saya, malah ada surat telegramnya bahwa anggota Gakumdu dalam menghadapi Pilkada 2024 tidak bisa dimutasikan, terkecuali promosi atau demosi. Nah, untuk masalah demosi, saya sampaikan pada saat ini, sejak bertugas tahun 2005, saya belum pernah melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, apalagi tindak pidana. Nah, kemudian yang terakhir, saya sedang menangani perkara yang mengundang atensi publik, yaitu perkara korupsi yang terjadi
di Kabupaten Minahasa yang melibatkan orang-orang penting di Kabupaten Minahasa. Nah, jadi inti surat saya ke Pak Kapolri adalah meninjau kembali mutasi saya dari Kabupaten Minahasa, dari Polres Minahasa ke Polres Kepulauan Talaut, kemudian memohon untuk dapat saya melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tas ramah lingkungan yang penyelidikannya sudah saya mulai sejak tahun 2021, namun karena berbagai kendala, berbagai hambatan, perkara tersebut baru dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 5 September 2024. Nah, sedikit saya ingin menceritakan sehubungan dengan masalah tersebut. Nah, jadi dugaan perkara tindak pidana korupsi pengadaan tas ramah lingkungan itu, jadi pengadaan tas ramah lingkungan itu adalah program Bupati Minahasa. Jadi program tas ramah lingkungan tahun 2020. Waktu itu bupatinya Bapak Royko Octavian Roring. Nah, itu perkara penyelidikannya sudah kami mulai sejak bulan Januari tahun 2021. Kemudian karena kami menemukan peristiwa pidana, status penyelidikan peristiwa pidana ditingkatkan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada tanggal 5 September 2024, di mana sebelumnya kami melalui gelar perkara di Direktorat Reserse Polda Sulut, dan saat ini sebelum saya dimutasikan kami sudah penyidikannya sudah bergulir, di mana kami sudah memeriksa begitu banyak saksi, kami sudah mengumpulkan begitu banyak dokumen yang akan menjadi alat bukti nantinya, dan kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk kepentingan melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Namun pada saat penyidikan masih berjalan, tiba-tiba tanpa saya ketahui apa sebabnya, saya dimutasikan ke Polres Kepulauan Talaut.